Puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersuka cita saat ini kembali kita bersama-sama boleh mendengarkan renungan singkat hari ini. Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab Yehezkiel 25 sampai 27. Tapi saya hanya akan membacakan Yehezkiel pasal 25 ayat 1 sampai 11. Nanti saya akan membacakan satu persatu. Saya beri tema firman Tuhan, hukuman kepada Amon dan Moab. Hukuman kepada Amon dan Moab. Setelah Allah memberitahukan penghakimannya atas Israel, maka tiba saatnya Allah juga mengadili dan menyatakan penghukumannya atas Amon dan Moab. Kita melihat dengan jelas Allah menyuruh Yehezkiel mengarahkan pandangan matanya ke wilayah Amon dan Moab. Di dalam ayat 1 dan 2, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka. Di dalam ayat 1 dan 2 ini dikatakan dengan jelas Allah menyuruh Yehezkiel untuk mengarahkan pandangannya ke wilayah Amon dan Moab. Dan Allah Israel yang akan menghancurkan bangsa Amon karena mereka adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Dan kita melihat orang-orang Amon sangat bergembira apabila bangsa Israel itu hancur. Mereka sering bersekutu dengan bangsa-bangsa lain dengan menggunakan politik yang dilakukan oleh negara-negara di sekitarnya demi untuk melenyapkan bangsa Israel dari atas muka bumi ini. Saat Yehezkiel menubuatkan kehancuran Israel, mereka bersumpah, mereka menyumpahi kaum Israel. Karena itu Allah mengatakan kepada penduduk Amon, kepada bangsa Amon, jangan terlalu cepat untuk bergembira, sebab hukuman yang sama akan menimpa mereka. Di dalam ayat 3 dan 4 dan 6 dikatakan demikian. Katakanlah kepada Bani Amon, datanglah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab itu, sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahmu dan musim susu ternakmu dan meminum susu ternakmu. Ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengatakan dan
menggetakkan kakimu ke tanah dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel. Kita melihat Bani Amon itu terlalu cepat bergembira pada waktu Israel mengalami dikutuk oleh Tuhan. Allah mengatakan kepada penduduk Amon itu jangan cepat bergembira, sebab hal yang sama, hukuman yang sama akan menimpa juga bangsa Amon. Dan hasil bumi daripada kekayaan bangsa Amon itu akan dirampas oleh bangsa Babil. Nah, kita melihat di dalam Allah menubuatkan tanah orang Amon itu tidak akan didiami siapapun juga. Dalam ayat 7 dikatakan demikian. Oleh sebab itu, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa, dan melenyapkan engkau dari tengah-tengah bangsa, dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita melihat Allah menubuatkan tanah orang Amon tidak akan didiami oleh siapapun, karena Allah memakai kerajaan Babil untuk menjarah dan melenyapkan mereka dari muka bumi. Dengan demikian tanah mereka akan menjadi tempat kambing domba mencari makanan. Itu di dalam ayat yang kelima. Aku akan membuat Rabah menjadi padang rumput untuk onta, dan kota-kota Bani Amon menjadi tempat kambing domba, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Allah Israel, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah menubuatkan tanah orang Amon tidak akan didiami. Hukuman Allah terhadap Amon juga ditimpakan kepada bangsa Moab. Karena apa? Dosa orang-orang Moab itu adalah mengutuki dan menghina kejatuhan bangsa Israel. Di dalam ayat 8, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh kaum Yehuda adalah sama dengan segala bangsa lain. Kita melihat dalam ayat 8, hukuman Allah terhadap Amon juga ditimpakan kepada Moab. Karena dosa orang-orang Moab itu adalah mengutuki dan menghina bangsa Israel. Hal itu sama artinya mereka telah menghina Allah. Mereka telah menghina kekudusan dan kemuliaan nama Tuhan sebagai Allah Israel. Jadi mereka bukan saja menghina bangsa Amon, tetapi mereka juga menghina Tuhan Allah Israel yang maha kudus. Di dalam ayat 9 sampai 11 dikatakan, saya baca saja ayat 9 dan 11. Oleh sebab itu sungguh aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan reruntuhan kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu, Bet-Simot, Baal-Meon dan Kiryataim.
Di dalam ayat ini dikatakan bahwa negeri Moab yang permai itu akan berubah menjadi kota reruntuhan. Yang tadinya dipuja-puja itu akan menjadi kota reruntuhan. Orang-orang Kasdim dan orang-orang Babil itu akan meluluh lantakkan kota itu. Sehingga kota itu kelihatan tidak ada artinya. Nah, saudara-saudara sekalian, Allah Israel adalah Allah yang berdaulat. Allah Israel itu Allah kita. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dengan kedaulatannya, Ia mencegah untuk meningkatkan kejahatan dalam kehidupan manusia. Allah menghendaki kita sebagai orang-orang percaya, kita selalu hidup di dalam kekudusan, jauh dari dosa. Dan kita bisa hidup dalam kekudusan kalau kita hidup dekat dengan Allah dan senantiasa merenungkan firman Allah siang dan malam. Sebab itu mari saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama, jangan sampai kita seperti Moab, seperti bangsa Israel, seperti Amon, tetapi kita senantiasa akan menjaga kekudusan daripada Tuhan dalam kehidupan kita ini, supaya kita tidak akan dihukumkan seperti Amon dan Moab. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau sudah memberikan kepada kami firman-Mu, mengajar kepada kami untuk senantiasa menjaga kekudusan di dalam hidup ini. Karena kami tahu saat-saat ini jarang sekali ada kekudusan dalam kehidupan manusia. Kami mohon kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Sucikan hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan berkenan memakai keluarga GPDI El Shaddai supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Oleh karena berkat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.